Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Rita Darmayanti dalam kesempatan di kali ini. Pemirsa, di era globalisasi dan juga mobilitas tenaga kerja yang semakin tinggi, pekerja migran Indonesia menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional, termasuk bagi Provinsi Banten. Namun di balik kontribusi mereka ternyata masih banyak tantangan yang menghadang dari penempatan non-prosedural, kemudian juga perlindungan hukum, dan juga hingga kasus perdagangan orang atau TPPO. Data terkini menunjukkan dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2025 ini sebanyak 690 calon pekerja migran asal Banten berhasil dicegah keberangkatannya secara ilegal. Sementara di Kabupaten Lebak ini ada sekitar 265 orang yang telah diberangkatkan melalui jalur resmi ke 12 negara, di mana ini menunjukkan masih ada kesenjangan antara keinginan bekerja di luar negeri dan juga kesiapan serta perlindungan yang memadai. Dan untuk membahas hal tersebut, kita akan mengangkat tema tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di Provinsi Banten. Dan kami sudah bersama dengan narasumber kami, bersama dengan anggota Komisi 5 DPR Provinsi Banten, ada Bapak Haji Ahmad Imron SEMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang sibuk aktivitas apa nih di Komisi 5 saat ini Pak? Ya, sementara masih banyak kita melakukan kegiatan kunjungan kerja yang menjadi bagian mitra dari Komisi 5. Baru-baru ini juga kita kunker ke Bandung terkait perlindungan tenaga kerja, karena Jawa Barat termasuk role model dalam rangka perlindungan tenaga kerja yang begitu sangat baik sekali. Oke. Sebagai pejuang devisa tentunya harus ada perlindungan yang diberikan ya Pak ya. Ya, betul. Sebelum kita bahas mungkin lebih dalam terkait dengan perlindungan pekerja migran di Indonesia di Provinsi Banten, saya ingin mengulas sedikit nih terkait dengan biografi dari seorang Ahmad Imron nih. Ini sebenarnya pertama kali nih Pak ya nyalon menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Betul. Dan langsung keterima seperti itu, mendapat respon positif dari masyarakat ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini kalau bisa diceritakan kembali sebenarnya backgroundnya seperti apa nih Pak sebelum mencalonkan diri sebagai anggota Dewan nih? Ada istilah orang berhasil ada karena surat tantangan, garis tangan, betul, dan juga campur tangan. Ya. Mudah-mudahan Ini ketiganya combine. Dua-duanya combine. Iya, combine. Garis tangan dan campur tangan. Ini kalau ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang melatar belakangi waktu awal? Ya udah deh, saya akhirnya nyalon. Ini kan kalau misalnya tadi ngobrol-ngobrol di luar nih pemirsa, konteksnya adalah backgroundnya sebenarnya pernah menjadi seorang guru gitu kan di sekolah menengah atas. Dan masih menjadi guru hari ini. Dan masih menjadi guru. Wow, luar biasa. Dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada para murid-muridnya nih Pak. Terus apa yang akhirnya melatar belakangi dan mendorong Bapak untuk ya udah deh saya jadi anggota dewan? Apa sebenarnya? 2024 awal saya diminta oleh partai untuk maju di Partai Kebangkitan Bangsa. Jauh sebelum saya aktif di partai, saya juga aktif di beberapa organisasi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. 2012, 2016 saya pernah diamanati memimpin Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten. Kemudian lanjut setelah itu diamanati jadi wakil ketua Tanfidiyah pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Sampai hari ini juga jadi wakil Tanfidiyah PWNU Banten. Interaksi saya dengan keumatan tentu lebih dulu dibandingkan saya hari ini aktif di anggota DPRD Provinsi Banten. Nah, saya diminta oleh beberapa kiai dan tokoh untuk maju. Setelah meminta pertimbangan beberapa keluarga dan para kiai, ya bismillah. Akhirnya Allah takdirkan hari ini saya duduk di anggota DPRD Provinsi Banten. Luar biasa. Ini gak main-main loh, permintaan diminta langsung oleh kiai gitu. Bahkan bebannya lumayan cukup besar gitu kan ya Pak Imron. Ini kalau misalnya kita berbicara terkait dengan suka duka menjadi seorang anggota dewan, ini bisa diceritakan sedikit nggak apa nih Pak? Ekspektasi masyarakat tentu berharap banyak. Mudah-mudahan ketika saya duduk di lembaga legislatif ada secerca harapan terkait pemberdayaan masyarakat, terutama di komunitas Nahdlatul Ulama.
Eh, sukanya tentu ini sesuatu yang baru di dunia saya. Sementara kita kemarin bergulat pada tataran wilayah struktur, belum pada tataran kelembagaan yang hari ini diamanati di DPRD Provinsi Banten. Ya tidak jauh beda lah perjuangan keumatan baik di luar struktur, di struktur maupun di struktur lembaga di DPRD Provinsi Banten. Niatnya sama, tujuannya juga tentu sama, agar umat ini bisa berdaya. Dukanya belum bisa memberikan banyak karena baru setahun terhadap umat. Ekspektasi masyarakat kan begitu banyak terhadap dewan, seolah-olah dewan ini dewa segala-galanya. Pemberi solusi gitu Beri ya Pak ya? solusi. Tapi ya bismillah, komit sepanjang yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita berikan, apapun itu kontribusi kita, gagasan, pikiran, dan apapun itu. Yang penting tadi balik lagi ke niat tadi ya Pak ya? Ya, tadi. Baik, terkait di Komisi 5 kita tahu adalah membidangi salah satunya adalah kesejahteraan. Berbicara tentang kesejahteraan tentunya tidak terlepas dari perlindungan yang diberikan oleh pekerja migran Indonesia di Provinsi Banten. Bagaimana Bapak melihat kondisi terkini dari pekerja migran Indonesia di Provinsi Banten, khususnya dalam hal perlindungan dan juga kesejahteraan mereka nih Pak? Ya, jadi sampai detik ini perlakuan negara terhadap pekerja migran belum sebanding dengan upaya perjuangan mereka, dengan istilah hari ini bahwa pekerja migran adalah devisa, pejuang devisa. Kita lihat Provinsi Banten ada 4 kota dan 4 kabupaten. Mungkin kita tahu di Kabupaten Serang semua pekerja migran hampir merata di seluruh kota kabupaten. Nah, tetapi perlindungan negara terhadap pekerja migran itu belum sebanding. Salah satu contoh mungkin banyak kasus. Nah ini negara nggak boleh abai. Pertama mulai pemberangkatan, kemudian pelatihan vokasinya, kompetensinya. Jadi memberangkatkan pekerja migran itu harus diawali dengan kemampuan mereka di dalam. Dan saya rasa stakeholder yang ada di Banten seharusnya mencukupi itu. Banyak sekolah-sekolah vokasi yang ada di Provinsi Banten. Kenapa tidak link and match dengan negara-negara yang membutuhkan hari ini? Andai kata ini terintegrasi antara permintaan, antara kebutuhan, ya, kemudian dan sumber dayanya, saya rasa ini menjadi kekuatan yang dahsyat. Dikelola dengan baik, meminimalkan potensi-potensi yang tidak diinginkan, seperti misalnya kurangnya perlindungan, database-nya tidak ada. Kemudian jangan sampai mereka berjuang mati-matian di luar negeri, mengirimkan uang ke daerahnya masing-masing, di daerah kemudian uang itu berputar, ekonomi tumbuh kembang, tapi negara telah memberikan sesuatu yang berharga belum buat perlindungan pekerja migran yang ada di Provinsi. Ada nggak jaminan yang diberikan oleh negara gitu kan kepada mereka yang ada di luar sana ya Pak ya? Ya harusnya ada. Kita belum melihat sampai hari ini apakah ada perda terkait perlindungan pekerja migran. Saya juga baru koordinasi, tapi belum ada jawaban. Sudah saya WA di Kabid Kasih Perlindungan di BP3MI Provinsi Banten. Oke, tadi sempat diungkapkan oleh Pak Imron bahwa harusnya ada link and match gitu kan terkait dengan pelatihan ataupun juga vokasi yang diberikan oleh negara untuk pekerja migran. Apakah Pak Imron belum melihat sejauh apa misalnya seperti apa keterampilan ataupun juga pelatihan yang dimiliki basic mereka untuk nantinya bisa menjadi pekerja migran tadi? Ini belum terintegrasi saja. Saya dari sekian banyak kunjungan ke beberapa perusahaan, kemudian ke beberapa sekolah, seharusnya ini harus sudah terintegrasi. Saya tidak tahu nih Dinas Tenaga Kerja kemudian didukung dengan Dinas Pendidikan melihat potensi-potensi integrasi antara sekolah vokasi dengan kebutuhan dunia kerja di luar negeri. Apakah sudah memadai, sudah link and match atau belum? Harusnya sudah.
berapa banyak sekolah-sekolah vokasi dan BLK yang ada di kita. Ada yang di Serpong, kemudian ada yang di Serang. Itu saya lihat juga luar biasa. Bahkan kalau kita lihat kebutuhan di beberapa negara seperti pengelasan itu tinggi. Korea, kemudian Jepang. Di BLK Serang juga bagus sekali itu pelatihan lasnya dan lain sebagainya. Ini harus lebih banyak masyarakat tahu agar mereka bisa dilatih dengan sebaik-baiknya. Iya, jadi tidak serta-merta ujuk-ujuk langsung berangkat gitu ya Pak ya, tanpa ada keahlian atau keterampilan yang dimiliki. Nanti itu jadi problem. Betul. Jadi problem buat kita khususnya Provinsi Banten. Dan memang tadi sempat diungkapkan juga sama saya di awal bahwa ada sekitar 690 calon pekerja migran asal Banten yang berhasil dicegah secara ilegal. Ini kan berarti kan banyak sekali ketidakpengetahuan masyarakat tentang bagaimana nantinya harus memiliki ilmu keterampilan tadi ya Pak ya. Rata-rata yang dicegah itu saya pastikan itu end prosedur, tidak prosedural. Sepanjang prosedural yang ditempuh mungkin tidak ada sampai kejadian seperti itu. Nah, kurangnya edukasi masyarakat terhadap bagaimana tata cara bekerja di luar negeri. Ini kan persoalan tanggung jawab kita sebagai Provinsi Banten. Masih banyak, kemudian karena celahnya ini terbuka lebar untuk calo. Calo ini memanfaatkan celah-celah itu. Dia langsung datang ke basis-basis masyarakat untuk mengiming-imingi bahwa ada pekerjaan gitu kan, seindah yang mereka bayangkan bekerja di luar negeri tanpa kompetensi, tanpa keahlian yang memadai. Kalau menurut dalam kacamata Pak Imron sendiri, apa yang membuat masyarakat masih banyak yang mungkin gampang untuk tergiur bekerja di luar negeri tanpa ada tadi keterampilan tadi, Pak? Karakter masyarakat ini kan karakter yang nggak mau ribet. Kalau ngikutin prosedur, mungkin kan tahapannya lumayan. Padahal cost-nya, pengeluaran ketika mereka jadi pekerja migran secara on prosedur itu jauh lebih besar dibandingkan mereka mengikuti prosesnya secara prosedur. Nah, ini tugas kita. Tugas kita karena bagaimana negara harusnya menjemput bola. Masyarakat yang ingin bekerja harusnya didampingin mulai dari perekrutan, kemudian pelatihan, kemudian keberangkatan. Bila perlu ketika sudah kembali menjadi Purna TKI, tentu dengan segala macam keahlian, dan itu bisa diberdayakan oleh Provinsi Banten. Keahlian yang mereka dapatkan di luar negeri. Kalau ini dikelola dengan baik, saya rasa menjadi kekuatan dahsyat buat tingkat kesejahteraan dan kemandirian bangsa kita, termasuk Provinsi Banten. Termasuk dari sisi ekonomi tadi ya, penyokong ekonomi tadi ya Pak ya. Kalau dukungan dari DPRD apa nih Pak dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BP3MI, Disnaker untuk melindungi pekerja migran sejauh apa nih Pak yang sudah dilakukan? Nah, nanti kita akan rakor, kita ingin minta database terkait pekerja migran yang ada di luar negeri. Kemudian apakah sudah terkoordinasi dengan baik dengan semua pihak antara Dinas Tenaga Kerja, kemudian BP3MI, dan Dinas Pendidikan yang SMK, vokasi-vokasi ini. Biar mereka terintegral ya. Jadi bagus antara masing-masing dinas, tujuannya sama untuk melindungi pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan perlu diingat, saya masih ingat bahwa pekerja migran itu adalah pekerjaan yang sungguh sangat mulia. Dalam perspektif agama ada sebuah hadis yang itu tergambar dengan jelas bahwa kata Rasulullah, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan amal apapun. Dengan amal puasa tidak bisa dihapus, dengan amal sholat tidak bisa dihapus, amal zakat tidak bisa dihapus, amal haji umroh pun dosa ini tidak bisa dihapus, kecuali bisa dihapus oleh tetesan lelahnya keringat orang yang bekerja. Betapa mulianya pekerja, Islam memandang betapa mulianya pekerja ini. Luar biasa. Rasulullah menggaransi bahwa insya Allah mereka yang bekerja meneteskan keringat, ada dosa yang bisa dihapus dengan tetesan keringat mereka. Luar biasa. Berarti pejuang rupiah itu memang termasuk pejuang devisa tadi sangat luar biasa ya Pak ya.
baik dari sisi pandangan masyarakat, kemudian juga dari sisi agama juga. Tadi kan sempat dibilang juga nih kalau Pak Imron sempat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat yang memang terkait dengan pekerja migran tadi ya Pak ya. Ini kok bisa diungkapkan sedikit terkait dengan hasil dari kunker tadi apa nih Pak? Ya. Yang mungkin bisa direduksi oleh Provinsi Banten. Jadi di beberapa desa di Jawa Barat itu ada desa emas migran, pekerja migran desa emas. Jadi mereka mulai perekrutan, kemudian pendataan, kemudian pendampingannya sampai bekerja dan sampai kembali telah memakmurkan desa tersebut. Bahkan desa tersebut membuat peraturan desa terkait pekerja migran yang ada di luar negeri. Karena wilayah Jadi dari Pantura, tingkat hulu sudah mulai Betul. dilakukan gitu ya. wilayah Pantura mulai Indramayu, Cirebon, Jawa Barat itu mencanangkan desa emas terkait pekerja migran menjadi percontohan. Nah ini saya pikir ini bisa kita adopsi di Provinsi Banten, gitu loh. Kita lindungin sebaik-baiknya mereka, itu karena negara sadar betul bahwa yang di dalam belum tentu bisa dikelola dengan baik. Mereka kemudian bekerja di luar negeri, seyogianya kewajiban kita untuk melindungi, mengawal pejuang-pejuang devisa itu. Oke, kembali lagi ke pekerja migran Indonesia yang ada di Provinsi Banten nih Pak. Beberapa waktu lalu keluarga PMI di Kota Cilegon ini minta keluarganya berada di luar negeri untuk dipulangkan karena katanya lebih dari 2 tahun tidak diberikan gaji dan juga haknya nih Pak. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi menurut Bapak dan juga bagaimana Bapak melihat perlindungan hak PMI yang dilakukan oleh pemerintah? Ya. Entah itu mungkin prosedural ataupun juga non prosedural tadi. Ya, rata-rata yang bermasalah adalah mereka yang unprocedural. Tapi ini kan sudah terjadi. Iya. Mau tidak mau, negara tetap harus turun tangan. Tetap ada hak mereka gitu Ada ya. hak mereka karena mereka menjadi bagian warga negara Indonesia. Betul. Nah, ketika sudah terjadi kasus seperti ini, negara nggak boleh melihat ini prosedur atau tidak prosedur. Tapi kita lihat sisi kemanusiaannya dan mereka adalah warga negara Indonesia. Sehingga ini harus terkoordinasi dengan baik antara BP3MI, kemudian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan sekarang kan sudah zaman media sosial, rata-rata yang ingin kembali pulang ada yang bisa lewat media sosial, ada yang lewat IG dan sebagainya. Mereka lapor, bahkan hotline service-nya BP3MI katanya setiap hari ada saja aduan itu masuk. Ada yang via WA, ada yang via email, ada yang via media sosial. Berarti ada peran serta juga dari masyarakat gitu dilibatkan ya Pak ya? Mau Melalui tidak media mau sosial. peran masyarakat ini juga kita butuhkan. Dari sisi pengawasan. Di sisi pengawasan. Betul. Oke, lalu Pak, kalau misalnya Pak Imron dari peran Komisi 5 sendiri dalam mengawasi, kita tahu banyak sekali kasus-kasus penipuan ataupun juga perdagangan orang atau TPPO yang mungkin sering mengatasnamakan penempatan tenaga kerja di luar negeri nih Pak. Adakah pengawasan yang mungkin dilakukan nih Pak? Ya, secepatnya kita berharap bahwa penegak hukum untuk men-tracking penyalur tenaga kerja yang ada di Provinsi Banten ini. Apakah mereka memberangkatnya sesuai prosedur atau tidak? Kalau tidak, seyogianya memang harus diberikan sanksi. Cabut saja izinnya. Cabut. Karena ini menyangkut tumbuh kembang kehidupan orang, masa depan orang. Masa depannya, nyawanya, dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Ada upaya penegakan hukum, kemudian di-tracking, kemudian diminimalkan bagaimana mereka berangkat harus sesuai dengan prosedur dan kemampuannya. Agar jangan menjadi beban juga nanti ketika mereka berangkat, diiming-imingi dengan yang macam-macam, negara seyogianya harus mencegah lebih dahulu dibandingkan ini terjadi. Dalam kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, mencegah lebih baik daripada mengambil tindakan. Evaluasi Bapak sejauh ini seperti apa nih untuk para pekerja migran Indonesia dan juga mungkin dari perlindungan yang diberikan oleh negara termasuk juga dari pemerintah Provinsi Banten? Ke depan kita duduk bersama, mau tidak mau demi kebaikan seluruh warga negara kita yang ada di luar negeri, terutama khususnya Provinsi Banten, saya berharap pemerintah mulai mensinergikan antara semua komponen lah,
yang terkait tentang pekerja migran. Yang kedua, perbanyak pelatihan-pelatihan vokasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ceklah purna-purna TKI juga sebetulnya banyak yang ada di Provinsi Banten. Kenapa itu tidak diberdayakan dengan sebaik-baiknya? Sekian lama mereka bekerja di beberapa perusahaan luar negeri, kembali ke negeri ini, harusnya kan mereka punya segudang pengalaman. Kenapa Jangan ini menjadi pengangguran lagi gitu Iya, ya Pak ya. itu harusnya dikawal kemampuan mereka, keahlian mereka yang telah didapatkan, ilmu yang telah mereka peroleh di luar negeri, tentu harus diterapkan biar bisa menjadi bola salju menggelinding kebaikan buat masyarakat sekitarnya. Nah, mulai purna TKI-nya, pendampingan orang keberangkatannya, setelah kemudian kembali ke negaranya, itu harus diawasi dengan betul-betul. Itu saja harapan kami. Oke, kembali lagi terkait dengan pekerja migran Indonesia, kita tahu bahwa perempuan masih mendominasi nih Pak sebagai pekerja migran, mengingat masih banyaknya PMI perempuan yang berasal dari sektor domestik. Bagaimana Bapak memandang peran-peran mereka nih Pak? Dulu dengan sekarang mungkin beda ya. Kalau dulu ada orang perempuan cukup ketiga saja. Dapur, Kasur, sumur. Sekarang tidak zaman emansipasi. betul. Kesempatan terbuka lebar, tidak mengenal jenis kelamin, jenis pekerjaan. Emansipasi wanita ini hari ini sudah mulai diterapkan di semua negara termasuk di Indonesia. Kita berharap siapapun, kita tidak milih-milih mau perempuan laki-laki, yang penting kemampuan mereka memadai dulu. Banyak pelatihan, kalau baby sister dilatih dengan sebaik-baiknya. Kalau ART dilatih dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka punya keahlian, ingin keahlian di luar negeri, misalnya ngelas, BLK hari ini terbuka lebar. Kemudian memasak di restoran di luar negeri, hari ini juga BLK ada kelas memasak. Sebetulnya ada, cuma masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa di BLK di Provinsi Banten ini ada nih pelatihan-pelatihan. Ada wadahnya memang dikhususkan gitu kan untuk mereka menemukan diri. BLK juga harus koordinasi dengan BP3MI. Peluang kerja di luar itu mana? Nanti setelah selesai pelatihan, mereka siap berangkat. Ini kan dahsyat. Gitu loh. Kayaknya sebenarnya seru ya Pak ngobrol ini, kan banyak banget yang bisa kita ulas, tapi nampaknya waktu sudah tidak bersahabat. Mungkin Bapak bisa berikan closing statement sedikit, mungkin entah untuk masyarakatnya yang mungkin saat ini sudah ada niat untuk menjadi pekerja migran, apa yang harus mereka siapkan, atau mungkin kepada pemerintah Provinsi Banten. Silakan sedikit saja Pak Imran. Terima kasih. Di closing statement ini saya berharap bahwa pemerintah Provinsi Banten bisa memberikan perlindungan, perlakuan yang sempurna terhadap pekerja migran. Karena apa? Mereka adalah pejuang-pejuang devisa untuk menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat di Provinsi Banten. Dan bagi mereka yang ingin niat untuk bekerja di luar negeri, ingat, ikutin prosedur, jangan sampai Anda ketika berangkat ke sana bermasalah. Ikutin prosedur, jangan tergiur, teriming-imingi oleh calo-calo tenaga kerja. Saya yakin mereka cuma mencari cuan, tapi tidak memikirkan keselamatan pribadi dan dirinya para pekerja. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Imron, sukses terus. Mudah-mudahan nanti pekerja migran Indonesia di Provinsi Banten bisa lebih terlindungi, bisa lebih sejahtera lagi untuk negara tentu saja. Dan pemirsa, terima kasih sudah menemani kami kurang lebih setengah jam ini, dan saksikan kami kembali dalam podcast-podcast lainnya. Akhir kata, saya Rita Namayanti dan juga seluruh kru yang bertugas pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.